Shalom, perkenalkan nama saya Dita Bonani Arta Simangunsong. Saya mahasiswa Undira, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya akan memaparkan tugas besar pendidikan agama Kristen Protestan mengenai iman dan globalisasi. Dunia sekarang ini sedang mengalami proses yang disebut globalisasi. Globalisasi ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi, terutama di bidang telekomunikasi informasi. Globalisasi mengakibatkan orang tidak menganggap dirinya lagi sebagai masyarakat di suatu negara, melainkan masyarakat secara mendunia. Gejala yang acap kali disebut arus globalisasi ini diiringi dengan program-program yang mendunia, dengan menampilkan beberapa ciri kebebasan, seperti kebebasan berdagang, kebebasan bergaul, dan sebagainya. Sebenarnya globalisasi berarti pula suatu tindakan atau proses menjadikan sesuatu mendunia atau universal ke dalam lingkup maupun aplikasinya. Pada era globalisasi, telah terjadi perubahan-perubahan secara cepat. Dunia menjadi transparan, terasa sempit, hubungan menjadi sangat mudah dan dekat. Jarak waktu seakan tidak terasa dan seakan pula tidak ada batasnya. Hubungan komunikasi, informasi, transportasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat. Sebagai akibat dari revolusi industri, hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yaitu adalah pengertian dari iman. Iman adalah pemberian atau karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Iman juga merupakan rahmat yang diberikan oleh Ilahi secara cuma-cuma. Melalui iman, manusia dapat menyadari akan kebenaran Ilahi yang baik atau buruk dan yang dosa. Selain dari pengertian iman tadi, kita juga harus mengetahui sifat-sifat dari iman. Iman adalah bersifat adikudrati atau supranatural yang mana perlu bagi keselamatan. Sifat yang kedua dapat dicapai bagi mereka yang secara rendah hati yang sungguh-sungguh mencarinya. Yang ketiga, iman juga nyata karena ia berdasarkan firman Allah. Ia bekerja oleh kasih dalam kitab Galatia 5 ayat 6 dan ia tumbuh secara berterusan melalui pendengaran akan firman Allah serta melalui doa. Sifat iman yang terakhir, iman tindakan pribadi, karena ia adalah jawaban bebas manusia kepada Allah yang menyatakan. Pengertian selanjutnya adalah pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara, yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Dampak positif dari adanya globalisasi. Yang pertama, yaitu adalah mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti sekarang kita sudah bisa mudah dengan mengakses pengetahuan apa yang ingin kita cari melalui internet, seperti Google, dan lain sebagainya. Yang kedua, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Semakin maju era globalisasi, pasti semakin meningkatkan kualitas diri setiap manusia untuk bersaing, untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya. Yang ketiga, mudah melakukan komunikasi. Sekarang dengan era globalisasi ini, informasi dari jarak jauh semakin dekat.
seperti menggunakan telepon, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Yang keempat, cepat dalam berpergian atau mobilitas yang sangat tinggi. Yang kelima, menumbuhkan sikap kosmopolitan atau wawasan dan toleran. Selain dampak positif tadi, globalisasi juga memiliki dampak negatifnya loh. Dampak negatif dari globalisasi, yaitu mudah terpengaruh oleh hal yang berbau-bau barat. Contohnya seperti dalam hal berpakaian. Para remaja saat ini banyak yang menggunakan pakaian yang kurang bahan, sangat minim. Yang kedua, informasi tidak tersaring. Sekarang banyak anak-anak muda menggunakan informasi yang sangat canggih ini dengan hal-hal yang tidak sewajarnya. Yang ketiga, perilaku konsumtif. Yang keempat, membuat sikap menutup diri dan berpikiran sempit. Banyak sekarang anak muda yang berpikiran sempit, sehingga banyak anak muda yang melakukan cara-cara hal yang dilarang oleh Tuhan. Yang kelima, pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk, yaitu contohnya sifat yang hedon, yang suka menghambur-hamburkan duit untuk hal-hal yang tidak penting. Yang keenam, kesenjangan sosial. Peran iman dalam globalisasi. Iman sebagai filter informasi. Jika kita memiliki iman yang kuat, kita akan dapat menyaring informasi-informasi yang baik atau buruk dari luar lingkungan kita. Yang kedua, iman sebagai pertahanan dan adaptasi arus budaya global. Dengan iman, kita dapat mempertahankan diri kita untuk beradaptasi dengan budaya dari akibat globalisasi. Kita dapat menyaring budaya yang baik akibat dari globalisasi. Yang ketiga, iman sebagai alat seleksi teknologi. Yang keempat, iman sebagai filter dan pedoman sosialisasi. Isu terkini yang terkait mengenai dengan iman dan globalisasi, yaitu adanya pornografi, fundamental, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang seperti narkoba, keegoisan manusia yang semakin meningkat, cara berpakaian anak muda yang mengikuti budaya kebarat-baratan, hilangnya rasa toleransi antar sesama manusia dan beragama, semakin meningkatnya media sosial. Kontekstual kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan iman dan globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi informasi. Apa sih globalisasi informasi itu? Globalisasi informasi adalah menyebarnya informasi positif maupun negatif yang sulit dibendung secara teknologi, dan mereka itu akan saling mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang mendunia. Apa yang terjadi di negara atau di daerah lain akan dengan mudah dilihat dalam hitungan detik melalui media sosial di internet. Yang kedua, revolusi komunikasi. Aplikasi media sosial telah memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan jarak jauh dengan lebih mudah dan real time. Manusia tergoda untuk tidak perlu bertemu di dunia nyata, asalkan tetap berkomunikasi, bahkan pacaran atau berkeluarga online di media sosial menjadi alternatif komunikasi di tengah zaman yang bermobilitas tinggi ini. Yang ketiga, dunia maya digital. Setiap orang bisa memproduksi informasi dalam bentuk teks, gambar, atau video dengan berbagai tujuan. Foto palsu, video bohong, informasi yang menyesatkan, serta gambar editan, Facebook duplikasi, dan website serupa tetapi tidak benar
beredar di dunia maya, sehingga pembaca sulit membedakan informasi mana yang benar atau salah, mana fakta, opini di berbagai lautan informasi. Yang keempat, alat digital tempat mencari kebahagiaan semu. Dunia maya digital telah menjadi tempat hiburan yang serba lengkap untuk menghindari kebosanan rutinitas, kesendirian, dan kejenuhan hidup. Generasi digital akan cenderung untuk menyendiri dengan gadgetnya daripada beraktivitas di dunia nyata. Berbagai game online, pornografi, video interaktif, media sosial, cyberspace, dan lain-lain menjadi barang candu bagi kalangan masyarakat saat ini. Yang kelima, gaya hidup yang serba instan dan praktis. Masyarakat saat ini di era globalisasi berlomba-lomba untuk meraih sesuatu dengan sangat cepat untuk mencapai hasil akhir. Banyak remaja, pemuda, bahkan kalangan orang tua ingin memperoleh kejayaan atau kesuksesan tanpa bekerja keras, tanpa melalui rintangan, tanpa mengerti apa isi dari tantangan sebenarnya, dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Di era globalisasi ini, masyarakat justru lebih memilih untuk mencari cara lebih instan, sehingga mengakibatkan banyak manusia di zaman era globalisasi menyebabkan kegagalan, sehingga banyak masyarakat yang menjadi stres atau gila karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu yang terakhir adalah menjadi serupa dengan benda digital. Para pakar teknologi berusaha untuk memasukkan kecerdasan buatan untuk menggantikan logika-logika pikiran manusia sendiri. Manusia akan terbantu berinteraksi dengan alat-alat digital serba pintar. Alat digital pintar pun akan semakin menggantikan peran manusia. Kehidupan manusia akan lebih praktis, lebih cepat, lebih murah, dan lebih berintegrasi, dan lebih nyaman. Godaan manusia, zaman digital sekarang serba pintar, adalah manusia akan mengandalkan, memberhalakan teknologi, serta dapat mudah memalingkan dirinya berinteraksi dengan alat digital tersebut dibandingkan dengan Allah, sehingga manusia mentuhankan benda-benda digital yang pintar sehingga bisa diprogramkan sesuai dengan keinginan mereka. Baik, selanjutnya yang terakhir atau the last, yaitu relevansi iman dan globalisasi. Yang pertama, yaitu adalah gaya hidup menerangi dunia digital. Di masa akan datang, semua orang di dunia akan saling berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Tidak ada manusia yang terpencil yang tidak bisa dijangkau dengan teknologi dan informasi. Telepon pintar menjadi sarana all-in-one, yaitu tersedianya sarana yang lengkap dari hiburan sampai belajar. Manusia akan mengalihkan perhatian dan waktu pada telepon pintar. Beberapa manusia terjebak menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengecek email, chatting, menonton video, pornografi, mendengarkan musik, browsing, membaca e-book atau koran, saat teduh online, membaca Alkitab di gadget, dan sebagainya. Yang kedua, gaya hidup Kristus Alkitabiah. Informasi yang tersebar di dunia digital adalah informasi yang dikirim oleh berbagai macam orang atau organisasi dengan berbagai macam motivasi. Tidak semua informasi yang tersedia di internet adalah benar adanya. Itulah sebabnya kita perlu mengkritisi secara kristiani terhadap informasi yang kita terima. Yang ketiga, gaya hidup berkarya dengan teknologi dan informasi. Orang beriman tidak perlu menjauhi gadget atau mempertentangkan telepon pintar dengan iman Kristen. Jika teknologi di tangan orang jahat,
maka makin mudah orang berbuat jahat. Jika teknologi berada di tangan orang yang baik, maka dengan teknologi orang baik akan semakin mudah berbuat baik. Jika teknologi di tangan orang yang cinta Tuhan Yesus, maka orang yang cinta Tuhan Yesus akan mempergunakan teknologi sebagai sarana melayani dan berkarya bagi Tuhan. Yang keempat, gaya hidup terintegrasi. Dalam skala besar atau kecil, perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus terjadi. Kita hidup di zaman yang terus berubah-ubah sesuai dengan perubahan teknologi dan pengaruhnya dalam masyarakat global. Siapa yang tidak mengerti dinamika zaman dengan segala perubahan teknologinya, maka dia akan ditinggalkan oleh zaman dan hidup dengan tidak kontekstual di wilayah yang serba digital. Orang Kristen zaman sekarang ditantang untuk hidup tetap beriman pada Kristus di segala zaman. Bahkan lebih dari itu, orang Kristen seharusnya hadir sebagai iman untuk menerangi segala bidang kehidupan. Orang beriman perlu mempelajari teknologi dan ilmu pengetahuan yang bersifat netral dan membuat sistem-sistem yang positif Alkitabiah sebagai sarana pengabaran Injil di dunia. Relevansi yang kelima yaitu gaya hidup integritas nyata dan maya. Bagaimanapun juga, dunia maya digital adalah dunia yang bisa dikopi, diedit, dihack, dan dipalsukan. Sehebat-hebatnya berinteraksi dan bermain di dunia maya, tetaplah yang asli adalah dunia nyata. Telepon pintar adalah alat pendukung komunikasi di dunia maya digital. Seharusnya tidak boleh menggantikan komunikasi di dunia nyata, apalagi konteks dalam bergereja, berkomunitas Kristen, dan berkeluarga. Gereja sebaiknya tidak tergoda untuk melakukan atau membuat e-church atau gereja maya digital. Gereja adalah persekutuan orang-orang Kristen di dunia nyata yang perlu memberikan kesaksian hidup yang asli, bahkan bertemu muka dengan muka secara berkala atau rutin tanpa editan digital. Relevansi yang terakhir atau yang keenam yaitu gaya hidup bijaksana teknologi informasi. Meskipun pintar, media sosial dan internet bisa memberikan dampak negatif atau positif tergantung seberapa bijaksana seseorang menggunakannya. Semakin kita pintar atau bijaksana menggunakan mesin pintar, maka semakin kita bisa memanfaatkan mesin pintar untuk hal-hal yang positif. Jadi kesimpulan mengenai tugas besar tema iman dan globalisasi ini ialah kita harus memiliki iman yang lebih besar untuk menghadapi era globalisasi ini. Kita jangan mudah terpengaruh oleh teknologi yang begitu pintar, sehingga kita memilih untuk mencari cara instan dan praktis, sehingga kita lupa apa akan arti dari kehidupan ini. Kita harus lebih sering mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita harus sering bergereja, menguatkan iman kita, agar kita dapat mengikuti perubahan-perubahan yang semakin maju ini di dalam era globalisasi. Sekian, terima kasih dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.